mukmin yang insyaallah kita semuanya terus diberi kesehatan oleh Allah, amin. Terus diberi umur yang panjang, semoga istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, amin. Ya Robbal. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semua? Sehat lahir batin sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Kantongnya sehat beli bu? Soalnya tanggal selawe gini. Jadi tanggal akhir bulan. Moga-moga tetap aman semua, amin. Masih ingat saya bu? Barangkali ada yang lupa, nama saya Warso Winata dari Pondok Pesantren Darul Rahmah. Ini kesempatan kembali Allah berikan kepada kita bersama bermuajahah di masjid yang mulia ini, Masjid Baitul Mukmin ini. Moga-moga bisa istiqomah semua, amin. Bersyukur kehadirat Allah, malam ini kita sama-sama di sini dalam rangka thalabul ilmi insyaallah. Karena thalabul ilmi seperti yang Rasulullah sampaikan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi nuntut ilmu itu ternyata bukan untuk anak kita saja. Belajar itu bukan untuk cucunya saja, tapi buat ibunya, buat neneknya, buat kakeknya, buat bapaknya juga masih tetap ada kewajiban belajar. Oleh karena itu mungkin belajarnya sudah nggak bisa lagi di sekolah, nggak bisa lagi di pondok, maka disempatkan waktunya untuk majelis taklim. Moga-moga ketika kita bersama-sama di majelis taklim ini termasuk salah satu dari bara'atul zimmah, pelaksanaan perintah dari Allah, yaitu menuntut ilmu. Oleh karena itu bu, bapak-bapak yang hadir di sini, yang sepuh, yang muda, yang sudah muda, semuanya punya kewajiban untuk tetap belajar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran juga selain hadis tadi, di dalam surah wal asri innal insana lafi khusrin illa, terusannya apa dek? Illalladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang yang beruntung, yang tidak rugi di dunia ini yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua orang yang beramal soleh. Tapi ternyata iman dan amal soleh nggak cukup, kata Allah. Kata Allah iman dan amal soleh nggak cukup. Kenapa? Karena Allah tahu imane manusia itu naik turun. Gimana? Kalau lagi kuat, ada cewek cantik merem. Kalau lagi kuat imannya, ada cewek seksi juga masih merem. Tapi kalau imannya lagi nggak kuat, boro-boro merem, malahan nyari-nyari. Kenapa? Karena iman naik turun. Ibu-ibu di sini, lamun ana wong ganteng masih ngelirik beli. Kalau ada orang ganteng masih ngelirik enggak. Oleh karena itu iman naik turun. Kadang-kadang Masya Allah menjaga imannya, kadang-kadang kita memang kendor imannya. Makanya iman naik turun, amal soleh juga naik turun. Contoh, kalau lagi amal solehnya kuat, belum azan saja udah ada di masjid.
Saking lagi semangat. Mundur-mundur dikit, nanti dulu belum komat. Mundur-mundur dikit, akhirnya apa? Mong delat maning, kagok, dan seterusnya, akhirnya nggak ke masjid. Makanya iman, amal soleh itu memang naik turun, Allah tahu. Makanya perlu ada rumus yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Watawasau bil haq, watawasau. Ini penting. Jadi jangan disangka orang yang sudah beriman, orang yang sudah syahadat, orang yang sudah sholat, kemudian cukup, enggak cukup kata Allah. Perlu yang ketiga, yang keempat. Apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Apa watawasau bil haq? Saling mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan. Perlu ada yang mengingatkan, ini baik, ini buruk. Ini benar, ini salah. Di mana kira-kira tempatnya, Bu? Halo, Bu Ibu. Ahlan, ini para jamaah masuk. Bro, masuk bro, silakan. Monggo, monggo, monggo. Alhamdulillah nih, banyak jamaahnya nih. Ya, Bu. Halo. Jadi di mana tempatnya saling mengingatkan? Di mana kira-kira? Di majlis. Monggo, ahlan, masya Allah nih. Pemuda-pemuda pejuang ini. Silakan, silakan. Monggo, monggo. Alhamdulillah. Ini KPSC nih, tambah banyak nih. Alhamdulillah, ayo semangat. Yang muda-muda nih, terus perjuangkan. Rasulullah mengawali perjuangannya bersama orang-orang yang muda. Tempat pusat pertama dakwah beliau ketika masih sembunyi-sembunyi namanya Baitul Arqam. Baitul Arqam itu rumahnya Arqam. Arqam itu umurnya 17 tahun. Pejuang. Nabi itu muda-muda, makanya ini bangsa Indonesia ini memang berharap kepada yang muda-muda ini. Ya kembali. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan keburukan. Diingatkan, no kinku benar, kinku salah. Bu, ini tuh benar, ini tuh enggak benar. Di mana kira-kira tempatnya? Kira-kira tempatnya apa? Di depan TV? Apa tempatnya di pasar? Tempatnya tidak lain yang paling afdol adalah majelis taklim. Makanya akhirnya hitung-hitungan kalau watawasau bil haq ini wajib, maka majelis taklim adalah tempat yang wajib. Kalau enggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Tapi udah kelamaan itu. Kalau ada pohon, nggak pernah disiram, kira-kira pohonnya layu atau mati? Mati. Makanya kalau hati kita jarang disirami, jarang disegarkan dengan nasihat-nasihat, maka bisa jadi hatinya badannya masih hidup, tapi hatinya mati. Makanya ada orang dinasehatin berkali-kali, angger bae badeg. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Jadi jangan aneh ibu-ibu kalau nasehatin orang, ternyata orangnya kok angel, temen diwarahiku. Karena apa? Karena memang ada yang hatinya mati. Nasehat itu akhirnya bukan didengar, malahan merasa disinggung. Wah, Ustadz nyinggung kita. Lah, karena apa? Karena hatinya sudah mulai mati. Oleh karena itu watawasau bil haq ini kita harus terus ditunjukkan kepada mana yang benar, mana yang salah. Karena iman kita naik turun, amal soleh naik turun. Tapi ternyata mengingatkan mana yang baik, mana yang buruk juga masih kurang. Diingatkan ini salah, ini benar, itu kurang. Makanya watawasau bil haq, setelah itu watawasau bis sabr. Kenapa?
Karena kadang-kadang kita ini tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi tetap yang salah dilakoni, yang benar kita tidak lakukan. Gimana? Tahu kan bahwasanya pahala puasa sunnah Senin Kemis itu pahalanya luar biasa. Tapi puasa mboten Senin Kemis angel. Ramadan bae aduh pegel. Tahu bahwasanya sholat jamaah itu pahalanya dilipatkan 27 kali lipat. Tapi dilakoni ble angel. Tahu bahwasannya pacaran itu adalah hal yang mendekati zina. Tapi ake ble wong demenan. Durung kawin demenan ake ble. Tahu bahwasannya demenan itu enggak boleh. Yang laki-laki tahu, yang perempuan tahu. Padahal kalau pakai logika saja, yang laki-laki bayangkan perempuan yang kamu godain, yang kamu pacarin itu adalah anak perempuan kamu. Yang digodain, yang dipacarin cowok itu adalah ibumu, adalah adik perempuanmu. Mau enggak? Pasti enggak mau. Sama perempuannya juga tahu. Kalau laki-laki godain dia, janji-janji dia, pegang-pegang dia, dia tahu bahwasannya laki-laki ini gak mungkin menepati janji. Pasti dia bohong. Kenapa? Wong kepada Allah saja dia berani bohong. Wong kepada Allah saja dia berani. Gimana dia melanjutkan langkah pacaran sampai ke nikah yang benar? Makanya usikum wa nafsi, banyak orang yang tahu ini benar tapi kadang-kadang malas, kadang-kadang tahu ini salah tapi tetap dilakoni. Makanya Allah memberikan rumus selanjutnya, wa tawasau bis sob. Kamu harus saling mengingatkan agar sabar. Karena orang yang tahu benar itu benar banyak. Kira-kira orang yang ada di penjara suka miskin, yang koruptor-koruptor itu, wong pinter atau wong goblok? Wong pinter, bahkan titelnya panjang-panjang, bahkan kepala daerah. Masya Allah sekarang datanya 700 lebih kepala daerah yang dipenjara gara-gara korupsi. Bayangkan, itu mereka orang pinter, tahu bahwasanya itu salah, dilakoni beli, dilakoni. Kenapa? Karena tidak sabar. Makanya Allah memberikan cara yang keempat, kamu harus saling mengingatkan biar sabar. Sabar itu ada 3, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi ujian dari Allah. Nah, jadi ibu-ibu datang ke sini pasti banyak halangannya. Apa contohnya? Lagi rame-rame sinetron gini, lagi rame-ramenya TV ini, lagi rame-ramenya HP ini yang muda-muda, lagi rame-ramenya main game ini. Tapi kita semuanya alhamdulillah, saya dari Bode datang ke sini, bangsa Kang Sapri dari Tuk datang ke sini, kawan-kawan KPST ini ada dari Sampiran, ada dari mana nih, banyak sekali datang ke sini. Tidak lain karena apa? Karena kita cinta kepada Banjar Melati, kita cinta sesama umat Islam. Moga-moga melalui kita di majelis ini, kita bisa saling mendoakan, saling mengingatkan, dan akhirnya kita masuk surga semua. Amin. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ayo kita istiqomahkan lagi. Yo, Pak Ketua, lanjut gini. Lanjut insya Allah. Walaupun sebelumnya saya sudah ngomong ke Kang Sapri kalau malam minggu itu dari Bode ke sini itu 2 kali lipat perjalanannya. Karena apa? Malam minggu dari Bode ke sini itu 2 kali lipat kayak biasa, macet. Saya minta jangan malam minggu atau malam Senin, susah itu. Tapi bismillah lah, insya Allah kita istiqomahkan bersama. Moga-moga masyarakatnya sama-sama rajin, sama-sama wakil, sehingga masjid ini yang sudah bagus ini, yang tadinya saya tahu dulunya
tidak sebagus ini, sudah bagus bangunannya, bagus kegiatannya, bagus bangunannya, bagus pengurusnya dan jamaahnya. Jangan bangga masjidnya bagus, jamaah sholat subuhnya cuman 2. Sholat subuhnya akeh beli gini. Alhamdulillah, anak wong pira, ada 5 baris katanya, Masya Allah. Tapi siji-siji je, siji-siji. Insya Allah tambah kesini tambah semangat semua, amin. Kenapa harus tambah semangat? Karena umur nambah, kuota hidup kita berkurang. Ari bengen ibu-ibu sih masih enom, masih geal-geol, melakuku, masih pupuran, ku ningkene wis lah kakang pupuran. Karena wis beli waktu we maning, waktu we bukan pupuran lagi, bukan bedakan lagi, tapi waktunya mendekatkan kepada Allah. Tambah ke sini, tambah dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Mendesi akhirnya sebenarnya uripku lagi. Ayo sama-sama, sebenarnya nih mau kemana tujuan hidup kita ini? Banyak hidup kita ini kayak mobil sebetulnya. Mobil saya setiap bulan Rebu ketiga ke Jakarta karena ngisi di Istiqlal. Di Jakarta setiap bulan saya ngisi, tujuannya ke Jakarta. Mobil saya nyampe nggak ke Jakarta? Nyampe karena ada tujuannya Jakarta. Dari Bode tujuannya ke Banjarmelati ini. Saya hitung-hitungan mau dari Pilang atau mau dari sini nih, mau dari Kejawanan tadi itu. Wah, bismillah tadi dari Kejawanan. Cos, lama juga ternyata. Ya, alhamdulillah nyampe ke sini karena tujuannya jelas. Banjarmelati. Saya sering ke Bandung karena saya pengurus PWNU Jawa Barat. Ke Bandung tujuannya Bandung, nyampe ke Bandung? Nyampe karena saya punya tujuan Bandung. Gimana kalau mobil saya nggak ada tujuannya? Kira-kira kemana ujungnya mobil ini? Bisa jadi jungkel, karena beli jelas ki, apa ngiri keder, apa nganan keder. Itu bisa jadi hidup kita nih kadang-kadang. Hidup kita nih kadang-kadang apan mendi sebenarnya lu, apan mendi. Apan ngalor tapang idul, apan ngetan tapan ngulon. Akhirnya ternyata temu-temu lah mun bahasa Bodeka, temu-temu apa temu-temu gua hari bahasa Indonesia. Tiba-tiba je lo wis 50 tahun cah. Tiba-tiba je lo wis 40 tahun cah. Kita ini kadang-kadang disangkanya lama 60 tahun tuh. Lama itu kata anak-anak ini yang baru 10 tahun. Mereka melihat kakeknya 60 tahun kusuwe. Jare yang lihat, kata yang lihat, yang melakukannya, yang menjalaninya cepat. Ngibatan? Cepat ya Bu. Ya Allah, kulaku masih kelingan, lagi bengen SD ku kenen. Ternyata sekarang saya umurnya udah 44 tahun. Ya Allah, wis semene kita kia. Bentar lagi berarti 50 tahun, delat maning sewidak tahun, ya wis pragat. Kari bonusi baik. Makanya yuk sama-sama usikum wa nafsi, majelis ini yuk kita istiqomahkan. Yang pertama karena memang kewajiban, kita punya masjid, jangan sampai nanti ditanya oleh Allah, kamu bangun masjid, kamu apain masjidnya? Kamu bagus-bagusin masjid, kamu apain masjidnya? Ternyata cuma nanggo gaya-gayaan baik, cuman kanggo sholat Jumate baik, cuman kanggo sholat Idul Fitri baik. Lah berarti nanti bisa jadi masjid ini bukannya berkah tapi musibah. Bukannya berkah tapi musibah. Makanya yuk kita hidupkan. Apalagi didukung oleh KPSC, Kang Sapri dan kawan-kawan yang muda ini. Didukung oleh Nur TV. Oh Insya Allah. Ini ada langsung live ini. Masya Allah, ayo ini Allah yang mempertemukan kita. Saya dipertemukan dengan Kang Abud, dipertemukan dengan Pak Supak Jumarto, dipertemukan dengan Kang Sapri. Ini Allah yang ngatur, kita tadinya nggak kenal nggak apa. Makanya bismillah, yuk kita sama-sama jadikan kesempatan ini sebagai tempat buat kita sama-sama saling mengingatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya. Bismillah, ini tema utamanya.
Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang berangkat haji, ngibatan. Dari sini ada yang berangkat haji, Pak Ketua? Ada yang berangkat haji di sekitarnya barangkali? Atau ikut pernah walimah safar? Intinya ini sudah mulai berangkat. Jamaah Indonesia yang kloter awal sudah berangkat. Tadi siang saya jam 2 tadi ngisi walimatus safar baru tapi. Dia berangkatnya nanti tanggal 5 Mei, ngisi di empat tadi. Ketika kita melihat orang yang naik haji, mendengar ada orang yang mau berangkat ke Mekah, ada orang yang berangkat ke Madinah, apa yang ada dalam benak kita? Saya doakan semoga semuanya naik haji semua, amin. Semoga umroh semua, amin. Pertanyaannya, apa yang ada di benak kita? Ketika dengar atau diundang, Pak Yai, Pak Ustadz mohon hadir walimah safar, bapak saya mau berangkat haji. Apa yang ada dalam benak kita? Apakah keputusasaan atau keinginan yang sangat-sangat untuk berangkat ke Mekah? Malam ini saya ingin sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Haji dan umroh kadang-kadang disalahpahami karena ujungnya memang ada kalimat manis tato'a ilaihi sabila. Haji adalah bagi orang yang mampu. Cuman kadang-kadang sejak kecil di dalam benaknya itu ditanamkan, yang haji itu bukan saya, tapi orang kaya itu. Saya mah boro-boro haji, saya mah boro-boro umroh. Mau ngomongan baik keder, gimana? Jadi dalam benaknya kadang-kadang seakan-akan sudah ditanamkan, saya nggak mampu. Sekarang saya tanya, kira-kira yang menyebut seharusnya nggak mampu itu kita sendiri atau siapa? Yang menyebut nggak mampu itu kita atau siapa? Seharusnya yang menyebut nggak mampu itu Allah. Tugas kita nggak boleh nyebut diri kita nggak mampu. Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita usaha. Kadang-kadang kita ini, sebagian dari kita ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan haji tahun 2006. Ketika dulu kuliah di Al-Azhar, nyebrang pakai kapal laut 3 hari 2 malam. Nyebrang aja kalau dari Mesir itu ke Saudi. Kemudian umroh kemarin tahun 2023 luar biasa. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita ini kadang-kadang ada yang sudah di benaknya itu belum mungkin naik haji. Akhirnya boro-boro ikhtiar, doa baik beli. Ini yang saya ingatkan. Pertama, kita memang beda-beda ekonominya. Beda-beda rezekinya, Allah sangat tahu itu. Tapi kita harus tetap ikhtiar. Kita harus tetap usaha. Kita harus tetap optimis. Agar apa? Moga-moga kita tetap bisa naik haji. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Yang penting kita ikhtiar. Ikhtiar pertama, kita coba nabung. Niatkan ada nabungnya. Aja nabung ku anggo bayar kredit motor baik. Aja kanggo bayar kredit mobil baik. Masa mobil dikredit, kadang-kadang motor dikredit. Nah mau berangkat umroh nggak bisa ngredit. Harganya sama motor. Ini oleh karena itu ikhtiarnya harus punya. Keinginan dan tekad pengen ke Mekah itu harus punya. Pengen beli di Mekah. Pengen beli mangkat Madinah. Mau tahu caranya? Kalau mau ke sana sering baca surat Yasin. Kalau enggak berangkat juga baca surat Waqiah. Lamun beli mangkat bawa surat tanah.
Aja serius-serius ibu. Ya aja doa baik kudu ikhtiar. Hari haji itu ibadah nafsiyah dan ibadah maliyah. Memang ada ikhtiar harta di situ. Makanya rukun Islamnya kelima karena memang paling berat itu. Ada usaha dari harta dan juga dari tenaga. Oleh karena itu, kalau ikhtiar nabung sudah dilakukan, ternyata nabung 10.000, baru dapat 1 juta, kemudian dia dipanggil oleh Allah, itulah disebut orang yang gak mampu menurut Allah saya kira. Karena dia ada ikhtiar. Rukun Islami kita tuh ada berapa? Ada 5. Ada orang yang rukun Islamnya 4. Karena apa? Karena haji bukan rukun Islam dia. Dia ngerasa haji itu bukan kewajiban. Kenapa? Karena kita wong miskin. Karena kita wong beli duit. Akhirnya apa? Haji itu tidak jadi masuk dalam rukun Islam dia. Karena haji si anaknya wong sugi. Nah, malam ini saya harapkan kita di musim-musim seperti ini muncul keinginan untuk pergi ke Mekah. Di mana Nabi Muhammad dilahirkan, di mana Nabi Muhammad berjuang, di mana Nabi Muhammad kemudian hijrah ke Madinah, di mana itu harus punya kepengenan yang benar-benar. Kalau misalnya Pak Ustadz boro-boro mau haji, Ustadz ngantrinya 20 tahun, umroh. Karena dengan umroh kita bisa melihat tanah di mana dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah akan muncul kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, akhirnya pengen ketemu dengan Rasulullah, pengen melihat makamnya, pengen melihat masjidnya, pengen melihat tanahnya yang dibangun dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin, untuk ini mari kita sama-sama berusaha. Bukan urusan kita nih jadinya berangkat atau tidak. Itu urusannya Gusti. Ada enggak orang kaya tetap enggak naik haji? Ada enggak? Ada, karena memang dia belum ditakdirkan dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Oleh karena itu kita bisa jadi banyak Bu sejarahnya yang berangkat naik haji tahu-tahu oleh bosnya, tahu-tahu oleh keluarganya. Karena apa? Minimal ikhtiar. Yang kedua, tetap selalu berdoa. Minta kepada Allah agar kita diberangkatkan ke Mekah, agar kita diberangkatkan ke Madinah. Apa doanya? Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk bisa ziarah ke Haramain. Haramain itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ayo sama-sama. Allahumma rzuqna bi ziyaratil haramain bi sihhatin wa afiyatin. Nah, dengan sehat dan afiat. Ayo. Amin ya robbal. Ayo doa. Karena doa itu sudah dicatat ibadah. Yang kedua, moga-moga dikabul. Amin ya robbal. Ternyata tahu-tahu habis doa besoknya ditelepon, Bu mau umroh enggak? Mau. Amin ya robbal. Karena kita enggak tahu, rezeki orang beda-beda. Tugas kita oleh karena itu bismillah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang haji. Pribadian Pak Ketua, jam 10 kurang 1/4. Lanjut sampai jam 10, siap. 10 luwi amplopnya double. Canda. Bu, di dalam Al-Quran, ibadah itu satu-satunya yang diawali atau diakhiri dengan lillah itu cuma ibadah haji. Ini penting nih. Di dalam Al-Quran disebutkan watimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu lillah. Lillah karena Allah. Di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah yang lain disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah juga. Ketika Allah berbincang tentang haji dan umroh, Allah menekankan lillah.
Tapi ketika Allah menekankan tentang sholat, aqimus sholah. Ada lilahnya? Enggak. Wa atuz zakah. Ada lilahnya? Enggak. Wa saumu Ramadan. Ada lilahnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada lilahnya? Enggak ada. Apa yang ingin Allah sampaikan? Bukan berarti puasa, sholat, zakat boleh tidak lillah. Itu memang harus lillah semua. Tapi ada ibadah yang paling berat lillahnya, yaitu ibadah haji. Nah ini dia. Karena ibadah yang paling berat lillahnya, ibadah yang paling berat ikhlasnya karena Allah adalah ibadah haji. Makanya kadang-kadang sekarang ini sudah terjadi seperti yang diprediksi oleh Rasulullah. Sayati zamanun ala ummati. Man yahuj, barang ada orang di zamanku nanti, di zaman kalian nanti, kata Kanjeng Nabi. Orang pergi haji itu lin nuzhah. Untuk apa? Berangkat ke Mekah buat jalan-jalan. Terjadi sekarang? Terjadi. Di depan Ka'bah jepret. Terus-terusan upload maning. Lah. Foto boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalnya foto akhirnya jadi tujuan utama, itu berarti salah satu dari bagaimana Rasulullah sudah prediksi. Banyak orang yang berangkat haji jalan-jalan. Atau ada orang yang haji karena apa? Karena nggak mau malu. Masa saya punya duit nggak haji? Ada juga orang yang naik haji karena apa? Karena pengen disebut Pak Haji. Makanya dulu namanya Safri, ketika sudah haji dipanggil Safri nggak mau. Saya kan sudah haji, harusnya Haji Sapri. Wah ini repot. Oleh karena itu, mari kita sama-sama. Lillah ini, kalimat lillah ini akan kita bedah bersama. Kalau urusan haji sudahlah itu bagi jamaah haji. Nanti itu khusus di Walimah Sapar. Sekarang mari kita cek kembali ibadah kita, sholat kita, hidup kita, puasa kita, zakat kita, kira-kira loh sudah lillah durung. Ulangi. Kalau urusan haji, urusannya wong mangkat haji, yang sudah haji di sini alhamdulillah, yang belum haji moga-moga berangkat haji. Nanti nasihatnya khusus itu. Kalau di sini kita sedang memusatkan pada diri kita. Sholate kula, zakat kula, sodakoh kula, puasa kula, ibadah kula, uripe kula, ngurus anak, ngurus masjid, ngurus madrasah, ngurus segala macam. Sudah lillah belum? Belum jago, ini jawabanku. Moga-moga sudah lillah, amin. Ini renungan bersama. Tenang, jangan putus asa. Jangan ragu dengan ibadah kita, bismillah. Cuman kita sekarang harus perbaiki. Ingat, setiap hari nambah umur, setiap hari berkurang kuota kita. Kalau hidup kita masih kayak dulu-dulu saja, umur kita 20 tahun, 15 tahun, sekarang sudah 40, 50 tahun, harus beda. Cara sholat harus beda, cara hidup harus beda. Saya cerita saja, diri saya sendiri. Dulu waktu saya masih mondok, masih nyantri, saya ngimamin sholat. Baca Fatihah ayat pertama, ayat kedua, karena saya mondok di pondok Kiroah, bacanya rada lumayan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai waladhdallin. Kemudian baca surat dan sebagainya. Rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, karena nggak dibacakan, karena nggak disebut melalui lisan kita, ternyata Bismillahirrahmanirrahim, ruku, cepet. Setelah salam saya diingatkan oleh guru saya, Cung, kamu tadi sholat, rokaat pertama dan kedua, Fatihahnya rada panjang. Kenapa ketiganya pendek?
Rokaat pertama, kedua tadi panjang, kenapa yang ketiganya pendek? Ini sebuah pecutan, tamparan yang luar biasa ke saya. Ternyata kita ini bisa jadi sholatnya. Mungkin ngerasanya sudah lillah, tapi ketika baca rokaat pertama kedua Fatihahnya indah, tapi ketika nggak didengar oleh orang ternyata cepat. Kadang-kadang kita ini kalau lagi jamaah rada suwe, ngiboten sholatnya. Kita jamaah imam juga rada lama, kalau sholat sendiri, ternyata jengkelit-jengkelit. Ketika di masjid kita sholat maghrib, karena di masjid qobliyah dulu, ba'diyah dulu, gimana? Ini cerita saya saja ini, nggak nyindir sana sini, oke? Ternyata ketika kita sholat di rumah, boro-boro qobliyah ba'diyah, ternyata sholatnya jengkelit-jengkelit baik, kulhu maning. Allah. Ternyata bacaan kita, sholat kita yang kita sangka sudah lillah, ternyata ketika di depan manusia kita lebih baik daripada tidak ada manusia. Ibadah kita kadang-kadang di depan manusia lebih baik ketika tidak ada manusia. Ini ada indikasi ternyata kita belum 100% lillah. Ibu-ibu nih cantik-cantik semua di sini. Kerudungnya rapih, Masya Allah semuanya. Ini luar biasa nutup auratnya. Kalau lagi jemur baju gimana Bu? Halo? Aja serius-serius Ibu, senyum oli Bu, nih Bu. Kalau lagi jemur baju gimana? Kalau masih di dalam rumah masih mending, ini di luar rumah. Beli apa Pak Ustadz, kaderan lako kang deleng, nggak ada yang lihat. Gusti Allah lihat, kalau di luar rumah ya tetap harus nutup aurat. Lah pertanyaannya, nutup aurat sekarang ini lillah atau linnas? Mas-mas ini, yang rapi-rapi ini, bapak-bapak ini yang rapi-rapi ganteng-ganteng kayak gini. Ari lagi mancing mengkenen beli. Kalau lagi mancing nih begini enggak ini. Ada lagi mancing bokekan, celana pendek, golek ton, Masya Allah. Bolong maning, aduh kacau maning baik. Ya Allah, jadi ternyata punten ini mah sedang ngaji diri. Bukan nyinggung, bukan ngajari. Kita ini kadang-kadang di depan orang baik, ketika nggak ada orang kita baiknya kurang. Ini berarti baiknya kita ini enggak istiqomah. Baiknya karena di depan orang saja. Nih sekarang kita buka HP. Kira-kira berani enggak kalau di samping kita ada ustadz buka-buka gambar-gambar yang goyang-goyang itu? Enggak berani. Karena apa? Karena banyak orang. Tapi hari lagi dewekan. Ayo siapa? Siapa kuota entok dong TikTok siapa ki? Allah. Usikum wa nafsi. Hari ini ngarepane wong mah ya Allah meni bagus-bagus. Ketika di belakang orang, Masya Allah, kita ini kadang-kadang ternyata hidup kita masih belum lillah. Oleh karena itu ayo sama-sama. Musim haji ini diingatkan dengan lillah. Memang sholat tidak ada tulisan lillah karena Allah berharap sudah lillah. Tapi ternyata kalau sholat di depan calon mertua, Allah buar. Fatihah Masya Allah, baca surat Al-Baqarah, ruku'e 10 menit, sujudnya 10 menit, calon mertua. Arilah kau wong, jenglit. Allah, berarti kira-kira sholatnya mau lillah tak li mertua. Loh. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita perbaiki, kita luruskan.
Kenapa? Karena untuk lillah seperti yang diharapkan jangan disangka mudah. Hati kita ini disuruh lurus karena Allah, benar-benar lurus karena Allah. Jangan disangka gampang. Sampai Allah suruh kita baca dalam surah Al-Fatihah 17 kali sehari. Apa bacanya? Ihdinas sirotol. Tunjukkan hatiku jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus. Aja bengkok-bengkok. Pikirannya aja ning uang baik. Pikirannya aja gawe pusing baik. Bukan paling gawe pusing apa sih Bu? Bu ning urip li kang gawe pusing apa? Bapak-bapak yang paling buat pusing itu apa? Utang. Berarti urusannya karena apa? Setan. Kamu paling gawe pusing apa Bu? Hari wong Banjarmelati ki. Hari ning kampungi kita kan paling gawe pusing jare duit, iya ta Bu? Pada bae beli. Duit ta Bu? Ibu-ibu lamunan milih duit ta milih laki? Lo senyum-senyum. Milih duit ta milih laki? Lamunan lakine ning omah bae, oleh gaji 50.000. Lamun ning omah 50.000, lamun ngerantau 200.000, kongkon ning omah tak kon ngerantau. Ki golongan gin ki butuhe duite dudu butuh laki ya gini. Aduh. Alhamdulillah. Ki Pak Ketua lamun mau lah kalau senyum-senyum enggak dipoto. Lagi senyum-senyum enggak dipoto. Beli kelingan angsuran ngono, beli kelingan utang ngono. Alhamdulillah. Oleh karena itu Bu, ayo sama-sama kita jadikan malam ini renungan bersama. Ayo kita luruskan. Dan cara meluruskannya nggak bisa tahu-tahu jadi. Karena apa? Karena urusannya dengan hati. Hati ini liar Bu. Apa Je? Liar. Kalau mata lagi maksiat, gimana caranya biar berhenti? Merem. Bener kari merem bayar lagi maksiat. Lamunan lidah lagi ngomong nang uang, pengen mandek cara mingkem, tapi lamun ati lagi kelingan ning mantan. Pak Ustad, kan ku Pak Ustad lagi nomeka, seneng ning kita Pak Ustad. Tapi tak tolak Pak Ustad. Ternyata kini ya Allah sukses ya Allah. Ternyata wongkun ku sukses, bang ene ku seneng ning kita, laki nih kita mancing baik. Kelingan ning mantan, kelingan ning segala macem, kelingan ning dendam. Bisa hati ditutup, dipegang hatinya kenen, biar diam, bisa? Ndak bisa. Ari mata maksiat tinggal merem, lisan maksiat tinggal mingkem, telinga maksiat tinggal tutup. Hati gimana? Makanya qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal. Jadi di surat terakhir Al-Qur'an itu tentang itu. Kita ini tahu-tahu seret dendam maning, kelingan maning, bocah kankah, pengen nakali kita. Wis tenang-tenang, lupa, tahu-tahu inget. Itu gimana? Itu ternyata memang ada unsur nafsu dan juga ada unsur minal jinnati wan. Ada jin yang memunculkan itu. Kelingan, yang kesalahan wong, jin yang mengingatkan itu. Oleh karena itu gimana caranya? Rasulullah sebagai penutup menyampaikan, inna syaitana jathimun fi qalbil insan, idza dzakara khonasa. Wa idza khofala waswasa. Sesungguhnya setan itu ada dalam hati kamu kata Allah. Apabila kamu ingat Allah maka setan itu ngumpet. Apabila kamu lupa Allah maka setan itu akan menggodamu. Makanya biar hati lillah, biar hati ikhlas, biar hati tidak ingat yang buruk-buruk, dijaga hatinya dengan zikrullah. Sering baca istighfar, sering baca sholawat, sering baca Subhanallah, alhamdulillah, apa zikir-zikir yang biasa ibu baca.
itu menjadi benteng buat hati kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat buat kita. Yang pertama, yuk kita ingatkan diri kita semuanya. Apa? Terus istiqomah untuk apa? Untuk belajar, menuntut ilmu. Karena nuntut ilmu batasnya sampai liang lahat. Harus nuntut ilmu terus. Kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali wis mentok penuh. Yang kedua, yuk kita sama-sama luruskan ibadah kita. Karena Allah. Kita kadang-kadang di depan manusia baik, di belakang manusia kita biasa-biasa saja. Sekarang di depan manusia baik, di belakang juga kita sholatnya baik. Di masjid kita qobliyah ba'diyah, di rumah juga kalau lagi sholat sendiri qobliyah ba'diyah. Terima kasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wasallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulillahi ajmain amin. Allahumma agfir lana dhunubana, Allahumma agfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir waladhdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.